Halo guys, Halo guys. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan sehat, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu via daring ya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'atna, dan tak lupa kepada kita semua selaku umatnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya Allah rabbil alamin. Sebelumnya kami dari kelompok 4, perkenalkan, nama saya Alfianur Faizi. Saya di sini sebagai moderator. Pada kesempatan hadis tentang penyakit pasti ada obatnya. Di sini saya tidak sendirian, ada teman-teman rekan kelompok 4. Ada Teh Andini Mustika Putri, ada Teh Hani Alfianti Lestari, ada Teh Selin Marcella, dan yang terakhir ada Teh Nenden Oktaviani. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada materi. Yang pertama akan dibacakan oleh Teh Selin Marcella. Untuk Teh Selin, waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sana Muhammadu Nulmasanna haddasana Abu Ahmad Zubairi haddasana Umar bin Sa'id dini Abi Husaini qala haddasana atau Ibnu Abi Rabba an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu ana illa anzalallahu sifa, yang artinya dilanjutkan oleh Teh Andini. Untuk artinya silahkan Teh Andini. Ya baik, artinya menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna, menceritakan kepada kami Abu Ahmad Az-Zubairi, menceritakan kepada kami Umar bin Sa'id bin Abi Husain. Dia berkata, menceritakan kepadaku Atta bin Abi Robah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga penawarnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5678. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Hani. Untuk Teh Hani, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya yaitu ada syarah hadis. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan beberapa riwayat yang semakna, di antaranya riwayat Ahmad dari Anas, sesungguhnya Allah dimanapun menciptakan penyakit, Dia menciptakan juga obatnya, maka berobatlah. Lalu riwayat lain dari Utsman bin Syuraik, berobatlah wahai hamba Allah,
Sesungguhnya Allah tidak meletakkan penyakit kecuali meletakkan juga obatnya, kecuali satu penyakit yaitu tua atau pikun. Dalam lafaz lain, kecuali kematian. Dalam riwayat Abu Daud dari Abu Darda yang telah dimarfukan, sesungguhnya Allah menjadikan bagi setiap penyakit obatnya, maka berobatlah. Dan janganlah berobat dengan yang haram. Obat tidaklah menyembuhkan karena zatnya, melainkan dengan kehendak Allah. Dan sesungguhnya, obat terkadang terbalik menjadi penyakit jika Allah menghendaki. Oleh sebab itu, berobat tidak meniadakan tawakal kepada Allah Ta'ala. Lalu kesimpulan dari tadi yaitu terrealisasinya kesembuhan dengan obat ibarat menangkal rasa lapar dan dahaga dengan makan dan minum. Ini umumnya berhasil, namun terkadang gagal dikarenakan suatu sebab. Adapun pengecualian penyakit kematian dalam hadis riwayat Usama bin Syuraik di atas maksudnya adalah penyakit yang Allah takdirkan kematian bagi penderitanya. Dan pengecualian penyakit tua atau pikun di riwayat lain karena tua atau pikun sama dengan kematian. Persamaan keduanya adalah berkurangnya sehat atau karena tua adalah mendekat dengan kematian. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Teh Hani untuk memaparkan materinya. Nah, ada pertanyaan nih di chat dari Keiko Balkis. Kak, ada gak penyakit yang bisa sembuh tanpa obat-obatan? Coba, ada yang bisa ngejawab nggak? Teh Hani, Teh Selin, Teh Nenden, Teh Andini? Oke, persilahkan. Oke, mungkin saya ingin menjawab sedikit aja ya, sedikit. Nanti ditambahin sama yang lain. Apa sih tadi pertanyaannya? Ada nggak penyakit yang bisa sembuh tanpa obat-obatan? Kalau dilihat dari tema hadis ini kan, temanya tuh hadis tentang penyakit pasti ada obatnya ya. Tapi mungkin beda-beda gitu obatnya. Kan kalau kayak sekarang mah, mungkin kalau sakit ke dokter gitu kan, atau misal nggak minum obat yang kimia juga, ada obat herbal. Mungkin kalau yang nggak pakai obat-obatan seperti itu, bisa kayak misal pakai apa ya, kayak misal bacaan Quran apa, atau misal sholawat apa, kan ada tuh sholawat syifa, kayak yang buat apa kesehatan kayak gitu. Mungkin yang nggak pakai obat-obatan kimia atau herbal, bisa pakai itu, bisa pakai kayak zikir kayak gitu. Mungkin segitu. Yang lainnya ada yang mau nambahin? Nah, kalau dari saya ya, tambahan, itu tergantung penyakitnya dulu. Kalau sekarang kan udah banyak ya, tersebar di kampung-kampung, di kota-kota, ada pengobatan tradisional gitu, atau apa, ya semacam seperti itulah. Kayak pijat refleksi gitu. Kemudian ada terapi-terapi. Nah, jadi banyak gitu sekarang mah yang nggak pakai obat-obatan gitu. Ya di kampung-kampung juga, di kota, di mana aja ada gitu ya tempat terapi. Jadi walaupun nggak pakai obat emang bisa sembuh. Cuman emang kalau nggak pakai obat, sembuhnya itu bertahap, nggak langsung gitu. Kalau misalkan sekarang puyang nih, ngerasa puyang gitu, nggak sekarang deh, nanti aja malam gitu kan, pas taraweh ngerasa puyang gitu, minum obat langsung sembuh. Nah, itu kan kalau pakai obat. Kalau nggak pakai obat mah bertahap gitu kan, dipijitin kepala tuh, jadi sembuhnya bertahap gitu. Ada kalau sekarang tuh terapi gitu ya, banyak kok, tersebar luas gitu. Barangkali ada yang mau menambahkan lagi? Dipersilahkan. Kan di sini emang kita juga emang bahas tentang apa namanya teh
penyakit yang nggak ada penyakit pasti ada obatnya. Allah tidak akan menurunkan penyakit tanpa obat. Di sini dijelaskan ahli tafsir Al-Quran dan ilmu qiraat Kiai Haji Ahsin Sako Muhammad mengatakan, penyakit di dalam Al-Quran disebabkan marobun. Penyakit sendiri terbagi dalam dua macam. Yang pertama penyakit hati dan yang kedua penyakit jasmani. Penyakit ini juga pernah menimpa hidup seorang nabi, yakni Nabi Ayub alaihissalam. Penyakit yang bersarang pada raga Nabi Ayub selama 18 tahun lamanya. Tidak ada bagian tubuh Nabi Ayub yang tidak sakit kecuali mulutnya yang senantiasa digunakan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah 18 tahun menerima penyakit tersebut dengan penuh rasa sabar, Nabi Ayub kemudian memohon kepada Allah agar penyakitnya segera diangkat. Nabi Ayub memohon kepada Allah dengan mengucapkan, wa ayyuba iznada rabbahu anni masyani yadru wa anta arhamur rahimin, kata Ahsin melalui sambungan telepon. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Segitu aja sih. Ya, terima kasih ya untuk Teh Selin menambahkan jawabannya. Barangkali ada tambahan dari rekan-rekan semua atau pertanyaan kembali, dipersilakan. Nah, ada pertanyaan nih di chat nih dari Ready Fadila. Assalamualaikum, mau nanya, itu kan dijelaskan bahwa segala penyakit itu ada obatnya. Gimana dengan HIV yang nggak ada obatnya? Ya, HIV. Pertanyaannya, HIV gimana? Ada obat? Gimana? Ya, silahkan. Ada yang mau menjawab pertanyaan dari Ready Fadilah. Bagus nih pertanyaan ini. Ya, Teh Handini, silakan. Jadi kan pertanyaannya itu tadi penyakit itu kan ada obatnya, bagaimana ya dengan HIV yang tidak ada obatnya. Jadi gini Redi, bukan tidak ada obatnya ya, jadi segala penyakit itu pasti ada obatnya gitu. Kalau misalkan seperti kita ambil contoh HIV gitu, tidak ada obatnya, itu bukan tidak ada obatnya ya, tapi belum ditemukan obatnya. Obatnya pasti ada gitu, cuman emang belum ditemukan gitu obatnya. Kan dalam suatu riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzalahu syifaan. Tidaklah Allah Ta'ala menurunkan suatu penyakit kecuali Allah Ta'ala juga menurunkan obatnya. Ya, jadi intinya seperti itu. Intinya jadi tidak ada penyakit yang tidak obatnya. Jadi semua penyakit itu ada obatnya. Cuman untuk misalkan contoh penyakit HIV itu obatnya belum ditemukan gitu. Ready Fadilah tuh, kalau bisa dibaca di chat tuh, ada dari Keiko Balkis tuh. Dibaca di chat tuh, obat herbal HIV AIDS. Ya, mungkin untuk sesi tanya jawabnya kami cukupkan saja. Untuk selanjutnya itu apa sih pelajaran yang dapat dipetik dari hadis ini?
dari pertemuan ini. Nah, untuk itu kepada Teh Nenden saya persilahkan. Oke, jadi kesimpulannya dulu ya. Berdasarkan penjelasan hadis di atas yang tadi udah dibahas ya sama kita, dapat ditarik kesimpulannya bahwasanya Allah tidak menciptakan penyakit, melainkan Dia juga menciptakan penawar atau obatnya. Adapun penyakit-penyakit yang belum ditemukan obatnya hingga saat ini, itu disebabkan oleh keterbatasan kemampuan manusia dan sebagai pesan dari Allah agar manusia senantiasa berusaha mencari penawarnya. Nah, memang penyakit dan kesembuhan datangnya itu dari Allah. Namun, kita sebagai manusia, apabila ditimpa suatu penyakit, kita dituntut berusaha untuk sembuh, di antaranya dengan berobat. Nah, berobat ini diwajibkan dengan obat-obatan yang halal. Namun, apabila dalam kondisi darurat, seperti penyakitnya dapat mengancam keselamatan jiwanya, kemudian tidak ditemukan obat-obatan yang halal, maka diperbolehkan konsumsi obat-obatan yang terbuat dari bahan-bahan yang diharamkan, namun hanya sebatas kebutuhan dan tidak boleh berlebihan. Nah, begitu juga dengan virus corona. Nah, virus tersebut ini tidak akan menginfeksi seseorang kecuali atas izin Allah. Adapun menjauhi virus tersebut jauh lebih baik ketimbang mengobatinya. Nah, jadi patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, jangan kumpul-kumpul, jangan lupa pakai masker. Nah, ini juga pelajaran ya bagi kita bahwa manusia itu, ya di samping manusia harus mencari obat itu, mereka juga harus kembali kepada Allah. Kayak kita harus banyak-banyak istighfar, berdoa gitu, minta yang terbaik sama Allah, minta biar dijauhin dari virus-virus ini. Nah, terus membaca a'udzubillahi kalimat min syarri ma khalaq yang itu. Nah, doa tersebut itu artinya tuh aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Nah, corona juga makhluk Allah. Karena itu datangnya juga dari Allah, Allah yang menciptakan. Karena selain Allah maka disebut makhluk Allah. Terus ada juga yang bisa dibaca Bismillahirrahmanirrahim ma'asmi syai'um fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Nah, artinya tuh dengan nama Allah bersama namanya sesuatu apapun tidak akan celaka baik di bumi dan di langit. Dialah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, mungkin segitu saja ya kesimpulan dan pelajaran yang dapat dipetik dari saya. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Teh Nenden ya. Silakan Teh Selin mau menambahkan, katanya ada tambahan nih dari Teh Selin. Silakan Teh Selin. Kesimpulan dari saya sendiri ya, semua penyakit mungkin kesimpulan dari masalah penyakit atau musibah ini yang telah ada ayatnya ya, wajib la yuridu kadaro illa doa, yang artinya tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa, karena Allah Ta'ala yang menurunkan segalanya, Allah pula yang bisa mengangkatnya. Terus ada ayat juga nih, Allahumma innaka ja'alta yasin syifa'al liman qara'aha wa liman quri'at alaiha alfa syifa'i wa alfa dawa'i wa alfa barakati wa alfa rahmati wa alfa yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau telah menjadikan surat Yasin sebagai penawar bagi orang yang membacanya dan kesembuhan bagi orang yang dibacakannya, dengan 1000 kesembuhan, 1000 pengobatnya, 1000 berkah, 1000 rahmat, dan 1000 nikmat. Jadi
kita itu eh, dalam keadaan sakit, selain kita minum obat, kita juga harus berdoa ya kepada Allah, karena semuanya itu mau penyakit itu kan dikasih juga sama Allah. Nah, terus kalau misalkan kita mau sembuh juga, kita harus ingat sama Allah, kita harus berdoa sama Allah, harus mendekatkan diri lagi kepada Allah gitu kan. Nggak ada yang nggak mungkin ya kalau misalnya kita minta mah gitu. Udah segitu aja. Ya, terima kasih Teh Shalin ya. Aduh, luar biasa menambahkan kesimpulan nih. Ya, alhamdulillah materi udah selesai diberikan, dibacakan, dipaparkan, dijelaskan. Pertanyaan sudah kami jawab semua. Untuk itu, sebelum ditutup, biar jadi kenang-kenangan, saya minta waktunya buat on cam atau hidupin kameranya biar bisa di screenshot ya. Silakan untuk rekan-rekan semuanya bisa di on cam. 1, 2, 3. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini sudah selesai ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bertemu lagi. Masih ada sih jadwal minggu depan ya. Insya Allah dilaksanakan hari Jumat lagi. Hari Jumat. Mudah-mudahan kita semua bisa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keselamatan, digampangkan milik rezekinya. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari bahaya-bahaya dari virus-virus ya, dari virus yang sekarang ada, virus COVID ya. Mudah-mudahan kita jauhkan dari virus COVID juga biar terhindar ya dari virus COVID gitu. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan dari kami. Terima kasih banyak atas waktunya udah bisa join ya semuanya. Terima kasih. Kami cukupkan saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.